Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di Laut Pasang surut saat ini, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dan menghela nafas panjang. "Sao Chen, apa kamu baik-baik saja?" Yu Qianzu bertanya dengan prihatin. Qin Chen berkata, "Saya baik-baik saja. Keluarga Zhuge ini benar-benar bertahan, dan sebenarnya menghitung saya. Sepertinya mereka seharusnya menebak sesuatu." "Keluarga Zhuge," kata Yu Qianzu mengerutkan kening, "di tempat percobaan di surga, aku ingat kamu pernah membunuh seorang putra suci dari keluarga Zhuge." Tanya Qianzu. "Itu adalah Zhuge Su, putra suci dari keluarga Zhuge. Namun, itu hanya seorang putra suci dari keluarga Zhuge. Itu hanya yang luar biasa di antara generasi muda keluarga Zhuge, dan pewaris masa depan. Kali ini saya dihitung, saya punya perasaan dalam kegelapan. Seharusnya itu praktisi teratas di keluarga Zhuge, sangat mungkin seorang yang mulia Sun," kata Qin Chen. Yu Qianzu terkejut. "Sao Chen, lalu apakah kita harus pergi ke alam surga selatan?" Ditatap oleh seorang tuan yang mulia, Yu Qianzu merasa berbahaya tidak peduli apa yang dia pikirkan. "Tidak masalah," kata Qin Chen sangat percaya diri, "bahkan jika orang yang kuat ingin menghitung saya, itu tidak mudah. Jalan takdirnya tidak menentu, belum lagi aku memiliki buku asal pelindung dan seni Kaisar Dewa Bintang 9. Bahkan orang yang kuat di alam yang mulia tidak dapat menghitung identitas dan keberadaan saya yang sebenarnya, dan seni takdir sebenarnya tidak seistimewa yang Anda pikirkan. Namun, keluarga Zhuge itu adalah salah satu keluarga teratas di alam surga selatan. Itu selalu merepotkan untuk terus menatapku seperti ini. Sepertinya aku harus memberi sedikit warna pada pihak lain." Mata Qin Chen dingin. Yu Qianzu memegang tangan Qin Chen lalu berkata, "Sao Chen, aku akan selalu berada di sisimu." Setelah meninggalkan tempat latihan, King Susilan segera berjalan dengan gugup. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Qin Chen menggelengkan kepalanya, baru saja akan berbicara, dia terkejut, "Kapan aku menjadi tuanmu? Bukankah kamu yang menginstruksikanku sebelumnya?" kata Qin Chen. "Guru ada di sini, mohon disembah oleh muridnya," katanya. Dia langsung membungkuk. Qin Chen buru-buru mengangkat pihak lain, "Saya tidak berjanji untuk menerima Anda sebagai murid." "Kamu salah paham," kata Qin Chen. "Itu tidak akan berhasil, Guru. Anda telah menunjukkan saya beberapa teknik pedang sebelumnya. Yang disebut menunjuk adalah master," kata King Susilan, melengkungkan jarinya. "Maka saya akan menjadi guru untuk 1 hari dan ayah seumur hidup," jawab Qin Chen berkata dalam hati. Tuan, apakah kamu ingin menjadi ayahku?" King Susilan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah punya ayah. Mungkinkah Anda ingin menjadi ayah angkat saya? Dan nyonya adalah ibu saya." Yu Qianzu tidak bisa menahan tawa. Qin Chen terdiam. Apa pikiran King Susilan ini? Tetapi setelah masalahnya seperti ini, Qin Chen dan Yu Qianzu tidak bisa membantu tetapi menjadi jauh lebih nyaman. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Chen tidak beristirahat dan memperbaiki rantai dengan panik, dan dia merasakan tekanan yang kuat. Saat ini kapal perang itu sedikit bergetar. Qin Chen membuka matanya, kesadarannya terisi, dan tiba-tiba menemukan bahwa kapal perang telah mendekati bayangan hitam besar. "Tuan, kita berada di Void Bazar," kata King Susilan datang untuk mengetuk pintu untuk pertama kalinya. Dalam beberapa hari terakhir, King Susilan telah memanggil Qin Chen tuannya, dan mengatur agar keluarga King Su di kapal perang menyiapkan berbagai makanan lezat untuk Qin Chen dan Yu Qianzu. Raja Pedang Mu Zifeng terlihat sedikit lucu. Setelah beberapa saat, tuan muda telah menjadi tuan dari nona muda kedua dari keluarga King Su. Tapi ini adalah wanita muda kedua dari keluarga King Su. Keluarga King Su adalah salah satu keluarga terkuat di alam surgawi selatan.
Jika keluarga Kingsu datang ke pertemuan undangan, dia khawatir yang kuat di alam surgawi selatan akan membukakan pintu untuk keluarga Kingsu. Dia tahu bahwa dia tidak akan memberikan nasihat apapun kepada Kingsu Silan. Sekarang telah seperti ini, bukan karena Qin Chen meremehkan Kingsu Silan, dan harus mengatakan bahwa bakat Kingsu Silan sangat kuat, tetapi dia datang ke Southern Heaven Realm, untuk menemukan Ruyu dan Paviliun Pedang Tongtian, bukan untuk merekrut murid. Tidak hanya Qin Chen yang tidak bisa berkata-kata, tetapi Paman Ming dan Paman Bing yang mengikuti juga tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak berharap bahwa wanita kedua akan mengakui Qin Chen sebagai master, meskipun kekuatan Chen King di depan mereka memang sangat menakutkan, bahkan lebih kuat dari mereka, tetapi tidak semudah itu bagi wanita kedua untuk mencari guru dalam keluarga. Dihadapkan dengan keramahan wanita muda kedua, Chen King masih acuh tak acuh dan tidak bisa berkata-kata, sehingga Paman Ming dan Paman Bing tidak tahu harus berbuat apa. "Inikah Void Bazaar?" kata Qin Chen dengan tak percaya saat dia melihat tanah yang ada seperti daratan. Tempat ini adalah Bazar Void, jelas adalah sebuah benua kecil. Di pelabuhan tempat Qin Chen dan yang lainnya berada, banyak kapal perang berlabuh, dengan berbagai formasi kuat terukir di atasnya, yang jelas semuanya dimiliki oleh beberapa karavan yang berdagang di Laut Void Tide. Kapal perang keluarga Kingsu di pelabuhan ini setara dengan raksasa. Begitu sampai di bibir pantai, banyak orang akan segera mendekat dan memberi petunjuk. Namun, keluarga Kingsu memiliki stasiunnya sendiri di pasar Void ini, dan segera orang-orang dari keluarga Kingsu datang dan dengan hormat membawa semua orang ke pasar. Adapun kapal perang ini, akan ada orang-orang dari keluarga Kingsu yang merawatnya. "Tuan, kami masih berhenti di Void Bazaar selama 3 hari, dan kami akan pergi setelah itu. Jika guru memiliki kebutuhan hari ini, murid dapat menemani Anda," kata Kingsu Silan. Qin Chen hanya ingin datang ke Void Bazaar untuk melihat, dan membeli beberapa informasi tentang alam surga selatan. Dia mengangguk ketika mendengar bahwa keluarga Kingsu hanya berhenti selama 3 hari. Untungnya, itu hanya 3 hari. Jika penundaannya lebih lama, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Tidak, kami hanya akan melihat-lihat sendiri, kamu bisa melakukan bisnismu sendiri," kata Qin Chen, sambil melihat bazar Void ini. Seluruh bazar itu seperti benua kecil, sangat luas. Sebenarnya ada kota besar di sini. Ketika Qin Chen menginjakan kaki di Void Bazaar, dia menemukan bahwa Void Bazaar sebenarnya dibangun dari meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Setelah disintegrasi, sejumlah besar bintang besar ditarik ke sini, dan mereka dipasang di Void dengan menggunakan formasi. Pada saat yang sama, banyak hal yang disempurnakan secara artifisial ditambahkan untuk membentuk benua seperti itu. Di gerbang kota ini, ada orang yang bertugas. Qin Chen dan yang lainnya masuk. Setiap orang harus membayar dengan pembuluh darah suci. Menurut kebenaran, setiap orang harus membayar sejumlah pembuluh darah suci surgawi tingkat rendah. Vena suci ini akan digunakan untuk memperbaiki pasar Void dan menjalankan pasar dan pemeliharaan. Tentu saja, biaya memasuki kota sudah lama diurus oleh keluarga Kingsu. Nyatanya, keluarga Kingsu tidak perlu membayar saat ini. Setelah Qin Chen masuk, dia menemukan bahwa seluruh pasar sangat ramai, ada banyak orang di mana-mana, dan tidak tahu dari mana datangnya begitu banyak prajurit, tetapi Qin Chen cukup terkejut. Raja Pedang Muzifeng menjelaskan, "Tuan, bazar kosong ini adalah tempat yang sering dikunjungi karavan dan petualang para Void yang tak terhitung jumlahnya. Bazar Void ini adalah bazar Void terbesar yang paling dekat dengan dunia selatan. Atau karavan yang berangkat dari Southern Heaven Realm akan menetap di sini, dan Void Tidesi sangat luas, tetapi Void Bazaar tidak terlalu banyak. Jadi setiap Void Bazaar sebenarnya ditempati oleh banyak orang. Tentu saja, lebih banyak orang di sini sebenarnya Void Bandit." Yu Qiansu terkejut. Raja Pedang Muzifeng tersenyum dan berkata, "Ya, ada banyak petualang di Laut Void Tide, ada juga banyak bandit,
dan banyak bandit Void yang kuat, seperti pencuri hari ini. Meskipun ada base camp dan penduduk di Void TDC, lingkungan di Void TDC sangat buruk dan sering berubah. Oleh karena itu, hampir setiap Void bandit memiliki tempat tinggal di Void Bazaar terdekat. Seringkali, mereka akan tinggal di sini, jadi tempat ini sangat mahal. Tuan, pertempuran tidak diperbolehkan di Void Bazaar. Ini tidak hanya diatur oleh alam surgawi selatan kita, tetapi juga aturan kekuatan tertinggi di surga. Jadi di sini, tidak perlu mengkhawatirkan masalah keamanan. Qin Chen mengangguk, Bazar Void ini benar-benar produk yang aneh. Tuan, kediaman keluarga King Su kita tidak jauh di depan. Kata King Su silan. Saya tidak akan pergi ke paviliun keluarga King Su. Mari berjalan sendiri di pasar Void ini. Qin Chen berkata, dia memiliki urusan sendiri dan tidak bisa tinggal bersama keluarga King Su sepanjang waktu. Dan, banyak hal yang tidak nyaman. Tuan, apakah Anda akan memisahkan diri dari kami? Mata King Su silan tiba-tiba memerah, aku juga ingin membawamu ke keluarga King Su kami untuk duduk. Karena Anda menyelamatkan kami, ayah dan mereka pasti akan membalas Anda. Dan saudara perempuan saya tahu bahwa guru sangat baik, dia pasti akan sangat bahagia, Anda dapat berkomunikasi dan belajar satu sama lain. Berbicara tentang itu, King Su silan menarik tangan Yu Qiansu dan berkata, Ibu, bukankah kamu dan guru hanya berkeliling? Anda bisa pergi ke keluarga King Su kami untuk duduk. Kata silan. Baiklah, baiklah. Qin Chen melihat King Su silan menangis, dan terdiam, lalu berkata, kami hanya pergi sementara. 3 hari kemudian, saya masih akan naik ke kapal perang keluarga King Su Anda ke selatan. Betulkah? King Su silan menangis kegirangan. Ahem, tentu saja itu benar, apakah guru akan membohongimu? Kata Qin Chen tersenyum pahit. Kalau begitu Tuan, mengapa Anda tidak pergi ke kediaman keluarga King Su kami terlebih dahulu? Penginapan di sini sangat mahal, dan akomodasinya tidak nyaman, King Su silan berkata. Saya hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat selama beberapa hari, dan kemudian melihat apakah ada barang bagus khusus di pasar Void ini. Qin Chen berkata, karena ini adalah pusat distribusi seluruh alam surga selatan, seharusnya ada banyak hal baik di sini. Paman Ming telah melihat King Su silan tanpa berkata-kata, dan tiba-tiba berkata, jika saudara Chen King ingin menemukan sesuatu yang baik, saya sarankan Anda pergi ke Wonder Fair di Void Bazaar. Wonder Fair, Qin Chen bertanya dengan curiga. Paman Ming mengangguk setuju dan berkata, ya, ini adalah Wonder Fair. Di permukaan, Void Bazaar adalah tempat di mana beberapa kamar dagang dan Void bandit menetap, tetapi sebenarnya itu adalah tempat barang curian dijual. Di kota Nandou dilaksanakan, karena manajemennya yang ketat, pajak dan biaya, serta banyak mata dan telinga, tidak ada rahasia. Oleh karena itu, banyak bandit dan karavan batal yang enggan memasuki kota Nandou. Sebaliknya, ada banyak transaksi di sini. Kesepakatan di sini tidak kalah dengan South Dou City. Namun, transaksi besar itu memiliki salurannya sendiri. Saudara Chen King seharusnya tidak menghargai tawaran karavan itu. Dan pameran benda aneh ini adalah tempat di Void Bazaar tempat harta karun tertinggi surga diperdagangkan. Itu akan diadakan sebulan sekali, dan besok adalah harinya. Ada master dan master suci dari semua ras. Selain memimpin karavan untuk membuat kecelakaan, mereka juga perlu menukar harta karun teratas yang mereka butuhkan, jadi semua ada ini. Di pameran dagang kecil, hal-hal yang dibawa di dalamnya semuanya adalah hal-hal yang baik, tidak ada yang buruk. Di mana pameran dagang yang aneh itu? Qin Chen tahu tempat seperti ini persis di mana dia ingin pergi.